stereotip, menantang diskriminasi, dan bagaimana mengupayakan inklusi pendekatan secara terbuka dan adil untuk semua. Tema ini mengingatkan kita bahwa jalan panjang perjuangan perempuan dalam berbagai sektor untuk memperjuangkan kesetaraan di tengah diskriminasi. Dan yang kita alami sendiri di Kota Makassar ini, kita masih banyak mendapatkan kekerasan terhadap perempuan, bukan cuma perempuan, mulai dari orang perempuan yang hebat. Begitu juga dengan Ibu Ketua DPRD Provinsi, Ibu Kadis saya juga perempuan loh, ya. Ini luar biasa tentunya, dan ini adalah bukti bahwa itu juga, ya. Itu adalah satu bukti bahwa dengan bersama-sama insya Allah perempuan pasti bisa. Dan lebih khusus yang hari yang berbahagia ini, saya tahu rangkaian acaranya sangat banyak, ada dibuka konsultasi hukum, ya. Ini bukan pertama kalinya Ibu Winsrom diadakan, tapi ini udah sering diadakan oleh teman-teman NGO karena kondisi untuk menantang diskriminasi terhadap perempuan dan kasus-kasus yang kita hadapi, baik itu kekerasan terhadap anak, kita perjuangkan. Dan ada beberapa perda juga yang alhamdulillah telah kita tetapkan, termasuk TPPO di 2023 kemarin, dan ke depan ini insya Allah ini juga menjadi perda inisiatif kami, teman-teman para anggota Kaukus Perempuan Parlemen di Sulawesi Selatan, yaitu perda terkait dengan reproduksi anak, dan kemudian nantinya mungkin dirubah menjadi perda kesehatan ibu dan anak. Tetapi juga penting memang untuk kita bicarakan bagaimana perda terkait dengan perkawinan anak ini juga pantas dan memang harus kita segera untuk bagaimana perda tersebut masuk ke dalam DPR menjadi perda inisiatif. Untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender digabungkan dengan keragaman dan inklusi merupakan isu objektif dan lintas sektor untuk kelibatan internasional Australia, termasuk melalui program pembangunan kami pada perempuan dan anak-anak. Saya ingin mengapresiasi khususnya kerja yang telah dilakukan untuk menurunkan angka perkawinan anak dari 12,11% pada tahun 2019 menjadi 11,25% pada tahun 2021. Pun demikian, intervensi lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai target 8,74%. Jadi ini dalam rangka International Women's Day, aktivis dari Perempuan Indonesia Maju. Oke, dan kebetulan ini ibu ini dari organisasi, bidang organisasi. Kalau saya, nama saya Ibu Anita Perawati. Ya, saya antara tamu undangan kita. Boleh dipastikan kembali nomor undian atau nomor kupon yang telah Bapak Ibu terima. Konsulat Jenderal Australia, bersama Ibu Andi Ina Kartika Sari Selaku warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Indonesia bersatu, hiduplah anakku, Indonesia Raya, Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kita-kita semuanya, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Special for Bronwyn Robbins, welcome to Sydney. Sydney adalah salah satu kota terbesar di Australia. Yeah. Ya, jadi kami membawa ibu ke negara sendiri, gitu ya, dan cerah ceria dengan seluruh penduduk lorong Sydney. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di lorong Sydney, di lorong wisata, salah satu lorong wisata di Kota Makassar. Kami atas nama panitia akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah mengapa itu dilaksanakan di lorong. Jadi event ya kan itu juga dalam rangka membangun perspektif. Minggu depan kami akan berkunjung. Ibu Andina. Iya, betul. Deh, warkop opi lagi nih. Iya. Alright, good. Ada meski terdekat. Jadi Kakak Lulu, please, to take pictures. Ya, look at the camera, please. 1, 2. 1, 2. Alright, sip. Iya, tidak, goyangi. Iya, sepertinya. De Mayer. Ya. Di belakangnya gitu. biar aku